Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya lanjutkan bahasan eksponen. Yang saya bahas adalah soal-soal SBMPTN, kemudian soal SIMA UI, soal UM-UGM, dan soal UN. Ya, ini merupakan video yang kedua dari bab eksponen. Ya, apa soal yang mana yang akan saya bahas, yaitu soal-soal yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, ini sudah. Ini sudah. Nah, ini soal. Ini merupakan soal UM-UGM tahun 2006. Ya, bagaimana penyelesaian soal tersebut? Simak penjelasan saya berikut ini. Ya, soal itu di bentuk sederhana yang ditanyakan. Bentuk sederhana dari soal yang nampak pada layar sebelah kiri. Ya, 8. Nah, saya tuliskan soal 8. Tuh, saya tulis kembali soalnya. Nah, ini X pangkat min 4. Gitu. Kemudian dikalikan Y pangkat 2/3. Y pangkat 2/3. Kemudian dipangkatkan min setengah. Min setengah. Dikali, dikali, dikali. X pangkat min 7/3 dikalikan Y pangkat min 1 masih dipangkatkan setengah. Nah, ini dibagi per itu. X pangkat setengah, X pangkat setengah, Y pangkat 3, Y pangkat 3, ini dipangkatkan min 1/6. Min 1/6. Masih dikali dengan X pangkat min 1/4. Y dikalikan min 1 dipangkatkan 1/3. Sepertiga. Ini sama dengan berapa? Bentuk sederhananya. Bagaimana bentuk sederhana dari soal yang satu di sini? Saya cek soalnya X pangkat min 4, Y pangkat 2/3 dipangkatkan min setengah. Nah, X pangkat min 7/3 dikali Y pangkat min 1 dipangkatkan setengah. Gitu. Kemudian X pangkat setengah dikalikan Y pangkat 3 dipangkatkan min 1/6. X pangkat min 1/4 dikalikan Y pangkat min 1 dipangkatkan 1/3. Ya, ini. Maka soal ini akan diselesaikan sebagai berikut. Nah, ini. Yang terlebih dahulu yang akan saya sederhanakan itu ada yang ini. Nah, ini satu persatu. Kalau ada X pangkat min 4 gitu, dikalikan Y pangkat 2/3 gitu, dipangkatkan min setengah. Nah, itu seperti apa kan itu kan? Saya hitung terlebih dahulu dengan menggunakan sifat ini. Ada sifat-sifat yang harus kita gunakan untuk menyederhanakan persoalan tersebut. Nah, sifat amati sifat yang ketujuh.
Sifat yang ketujuh itu. Nah, saya akan memproses ini dengan menggunakan sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu kan kalau ada A dikalikan B pangkatkan M katanya. Berarti A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ini berarti A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nah, ini kan bisa dianalogikan sebagai A-nya. Ini bisa dianalogikan ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Maka katanya A pangkat M dikali B pangkat M. Maka ini nanti sama dengan A pangkat X pangkat min 4. X pangkat min 4 dipangkatkan min setengah. Itu. Menggunakan sifat ini. Sifat yang ketujuh. Kemudian Y pangkat 2/3 dipangkatkan J pangkat 2/3. Itu. Dipangkatkan min setengah. Itu menggunakan sifat ini, yaitu sifat yang ketujuh itu. Nah, sekarang ini pindah sifat lagi. Coba diperhatikan sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Habis menggunakan sifat yang ketujuh. Ini sifat yang ketujuh ini. Sifat yang ketujuh. Untuk menyelesaikan ini sama ini menggunakan sifat yang kelima. Seperti nampak di layar sebelah kiri. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, begitu sama dengan A pangkat M kali N. Ini sama. Berarti ini sama dengan X pangkat M kalikan N. Berarti ini min 4 dikalikan min setengah. Min 4 dikali setengah itu adalah pangkat 2. Nah, begitu. Ini juga begitu. Yang saya tunjuk ini menggunakan sifat ini. Sifat yang kelima. Nampak sebelah layar sebelah kiri itu. Yang saya tulis kembali di sini. Ini menggunakan sifat ini. Maka ini adalah J A pangkat M dipangkatkan N. Itu kan A pangkat M kali N. Berarti ini Y pangkat 2/3 dipangkatkan min setengah. Ya 2/3 dikalikan min setengah. Yaitu min sepertiga. Nah. Jadi ini setelah diproses, ini tadi menghasilkan X pangkat 2, begitu. Ini. Dikalikan Y pangkat min sepertiga. Begitu. Nah, lanjut. Lanjut. Berikutnya, yang diproses adalah ini. Yang diproses adalah ini. Dengan menggunakan sifat yang sama seperti yang saya jelaskan dalam menyederhanakan ini menjadi ini. Nah, itu saya tulis X pangkat min 7/3 Y pangkat min 1 dipangkatkan setengah. Gitu. Dengan cara sama berarti ini X pangkat min 7/3 dipangkatkan setengah. Gitu. Ini pangkat ini. Kalikan ini Y pangkat min 1 dipangkatkan setengah. Jadi persis menggunakan sifat yang digunakan untuk menyederhanakan ini menjadi ini yang barusan tadi saya jelaskan. Nah, ini X pangkat min 7/3 dikalikan setengah itu min 7/6. Min 7/6. 7/6. 7/6. Kemudian Y pangkat min 1 dikali pangkat min setengah itu Y pangkat min setengah. Jadi ini dengan perhitungan seperti ini, maka akan menemukan hasil seperti ini tadi. Nah, ini berarti sama dengan X pangkat min 7/6 dikalikan Y pangkat min setengah. Nah. Berikutnya,
Ini per begitu. Per begitu. Sekarang mau proses ini. Nah, yang terakhir merah itu. Berarti itu saya tulis di sini X bawahnya. Oh, pakai kertas beda aja. Nah, X pangkat setengah begitu. Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1/6. Sama dengan menggunakan seperti yang sebelumnya tadi. Berarti ini X pangkat setengah dipangkatkan min 1/6 dikali Y pangkat 3 dipangkatkan min 1/6. Itu. Diproses berarti ini X pangkat setengah dikalikan dipangkatkan 9 berarti pangkat X pangkat min 1/12. Y pangkat min setengah. Karena 3 dikalikan min 1/6. Nah, ini setelah diproses seperti ini, bentuk sederhananya adalah X pangkat min 1/12 dikalikan Y pangkat min setengah. Nah, berikutnya yang terakhir proses ini. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka nanti silakan dihitung. Ini berarti X pangkat ini pangkat ini berarti X pangkat min 1/12. Gitu. Ini dengan ini berarti pangkat Y pangkat min 1/3. Nah, itu hasilnya. Nah, itu masih dilanjutkan untuk disederhanakan. Perhatikan di sini. Ini sama ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan. Nah, ini sama ini bisa disederhanakan. Nah, maka yang atas tinggal X pangkat 2 dikali X pangkat min 7/6. Yang atas. Nah, ini kan sama dengan X pangkat 2 dikali X pangkat min 7/6. Dibagi X pangkat min 1/12 dikali X pangkat min 1/12. Ini dengan ini. Nah, kita proses itu. Kita proses. Diproses begitu, menghasilkan apa? Nah, ini X pangkat 2 dikalikan X pangkat min 7/6. Sama dengan berapa? Nah, kita menggunakan sifat ini. Perhatikan sifat yang kedua. A pangkat M dikalikan pangkat N katanya. Itu sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dikalikan A pangkat N itu katanya A pangkat M plus N. Lihat sifat yang kedua itu. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N kan sama dengan A pangkat M plus N. Itu kan. Ini sama. Berarti ini X pangkat 2 ditambah min 7/6. Menggunakan sifat ini. Nah, berarti ini X 2 itu kan sama dengan 12/6. 12/6. 2 itu 12/6. 2 ini. Dikurangi 7/6. Berarti kan sama dengan X pangkat 5/6. Jadi ini dihitung. Gitu. Ini itu dihitung.
dengan menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N itu, maka dia akan menghasilkan ini akan menghasilkan X pangkat 5/6. X pangkat 5/6. Bawahnya bawah ini. X pangkat min 1/12 dikalikan X pangkat min 12 dengan menggunakan sifat ini. Nah, berarti nanti sama dengan X dipangkatkan min 2/12. Nah, ya. Nah, kemudian diproses ini. Proses. Ini nanti akan sama dengan 5/6. Dengan menggunakan sifat ini. Lihat sifat yang ketiga. Kalau ada X pangkat 5/6, begitu. Dikalikan dibagi X pangkat min 12, min 2/12 kan sama dengan min 1/6. Nah, min 1/6, silakan. Min 2/12 itu min 1/6. Menggunakan sifat itu, yang ketiga, perhatikan sifat yang ketiga itu, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Berarti ini sama dengan X pangkat 5/6, begitu, min 1/6. Nah, gitu kan. Karena itu di situ dijelaskan A katanya pangkat M per A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berarti X pangkat 5/6 per X pangkat min 1/6. Berarti X pangkat 5/6 min 1/6. Nah, ini itu sama dengan X 5/6 dikurangi 1/6. Dikurangi min 1/6. Berarti kan X pangkat 6/6. 5/6 min 1/6. Berarti 5/6 ditambah 1/6. Berarti 6/6. 6/6 itu 1. Berarti sama dengan X. Berarti ini itu hasilnya sama dengan X. X pangkat 1 yaitu X. Nah, itu soal berapa tadi? Nah, ini soal nomor 8, bakal soal UM-UGM tahun 2006. Penyelesaiannya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah jawaban opsi B. Nah, lanjut. Lanjut sekarang. Nah, ini soal nomor 11 yang saya akan selesaikan. Soal nomor 11. Ini saya geser dulu. Berikutnya adalah soal nomor 11 yang akan saya kerjakan. Soal nomor 11. Solusi dari soal nomor 11. Nah, itu kan 7 begitu. Dikalikan X pangkat 3. Z pangkat min 4 begitu. Kalikan Z pangkat min 6. Dibagi begitu per 8 X pangkat min 7. Nah, min 7
Z pangkat min 1, Z pangkat min 4. Nah, itu. Bagaimana solusinya? Ini sama dengan berapa bentuk sederhana dari soal nomor 11 itu. Nah, yang saya proses pertama ini saya proses pertama. Nah, itu kan X pangkat 3, X pangkat 3 per X pangkat min 7. Min 7. X pangkat 3 per X pangkat 7. Kita gunakan sifat yang mana untuk menyederhanakan itu? Ingat, ini sifatnya. Nah, coba lihat sifat yang ketiga seperti layar di sebelah kiri. Kalau ada katanya A pangkat M per A pangkat N, sifat yang ketiga itu kan sama dengan A pangkat M min N. Berarti kalau X pangkat 3 dibagi X pangkat min 7 itu ya X pangkat 3 min ini. N-nya itu kan min 7. Min 7 begitu. Berarti X pangkat 10. Sudah. Yang saya kotai pertama ini adalah X pangkat 10. Nah, itu prosesnya seperti ini tadi. Nah, kotak yang kedua sekarang. Kotak yang kedua ini. Nah, kotak yang kedua ini. Akan menyederhanakan kotak yang kedua ini. Nah, itu kan ada X pangkat Y pangkat min 4. Begitu. Per Y pangkat min 1. Dengan menggunakan sifat ini yang sama A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Berarti nanti J pangkat min 4 min N-nya kan min 1. Min 1 gitu kan. Berarti sama dengan J pangkat min 4 plus 1. Berarti sama dengan J pangkat min 1. Sorry. Min 4 ditambah 1. Min 4 tambah apa? Sorry. Ini kan min 3. Berarti kotak ini disederhanakan dengan menggunakan sifat yang ketiga itu. Nampak layar sebelah kiri yang saya tulis ulang di sini itu. Maka kotak ini adalah isinya J pangkat min 3. Nah. Ini juga begitu. Kotak berikutnya yang saya proses ini. Nah, yang proses ini. Yang saya jelaskan yang ini. Z pangkat min 6, Z pangkat min 4. Dengan cara yang sama menggunakan sifat ini. Nah, nanti akan menghasilkan Z. Gitu. Z. Nah, Z pangkat min 6 ditambah 4. Nanti min 2. Nah, itu. Ingat, ini kan 7 per 8. Nah, ini 7 per 8. Saya tulis di belakang. Nah, permintaan soal seperti apa? Nah, permintaan soalnya seperti apa? Soal nomor 11 itu. Yang diinginkan bentuk sederhana, berarti harus mengikuti ke dalam opsi jawaban. Nah, kalau kita amati di opsi jawaban, itu dijadikan pangkat positif semua. Nah, ini saya jelaskan. Dijadikan pangkat positif semua. Karena di opsinya nggak ada pangkat negatif. Nah, ini akan saya tulis. Itu. Ini kan 8. Ini kan 7, satu di depan.
Ini sudah pangkat positif. X pangkat 10 ini sudah pangkat positif. Sekarang mengubah Y pangkat min 3 sama Z pangkat min 2. Nah, kalau ada Y pangkat min 3, ingin diubah menjadi dalam bentuk pangkat positif. Ingat sifatnya. Jadi setiap mengerjakan, langkah-langkahnya harus menggunakan aturan. Aturan yang sudah ada. Ingat itu sifatnya. Coba sifat yang keempat. Kalau sifat keempat itu kan A pangkat min M itu kan sama dengan seper A pangkat M. Berarti Y pangkat min 3 nanti berarti seper Y pangkat 3. Berarti ini jadi per. Jadi menyebut sekarang Y pangkat 3. Dengan cara yang sama, ini juga, dengan cara yang sama, ini yang saling kari ini, Z pangkat min 2 nanti dengan cara yang sama menggunakan sifat A pangkat min M sama dengan seper A pangkat M seperti nampak pada layar sebelah kiri, sifat yang keempat itu, maka ini menjadi Z kuadrat. Itu jawabannya. Berarti yang mana jawabannya dari soal nomor 11 itu? Jawabannya adalah nah, itu salah ketik itu ya. Sebenarnya jawabnya adalah 7/8 X pangkat 10 tuh. Y pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Itu. Berarti itu jawabannya adalah jawaban E. Pokoknya. X pangkat 10 per Y pangkat 3, Z pangkat 2. Opsi E jawabannya. Nah, itu bagaimana solusinya seperti itu. Nah, itu caranya setiap langkah, setiap perubahan itu harus menggunakan aturan-aturan yang ada. Berikutnya, soal nomor 12. Itu ada A pangkat min 2 dikalikan B dikalikan C pangkat 3 per A dikalikan B kuadrat C pangkat min 2. Jika A-nya pangkat sama dengan setengah, B-nya itu sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Berapa nilainya? Nah, berikutnya adalah, ini saya tarik, soal nomor 12. Soal nomor 12 itu A pangkat negatif 2 dikalikan B, kalau titik artinya dikalikan C pangkat 3 dibagi itu A begitu B kuadrat C pangkat min 1. Nah, sama dengan berapa? Sederhanakan dulu ini. Nah, sekarang menyederhanakan yang ini. Nah, yang ini. Di situ kalau ada A pangkat min 2 per A, sebenarnya A itu pangkat 1. Nah, sama dengan nah, kita menggunakan aturan. Aturan yang mana itu? Adalah aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga. A pangkat M
dibagi A pangkat N. Katanya aturan yang ketiga itu. A pangkat M per A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M min N. Gitu kan. Sifat yang ketiga itu. Berarti ini A pangkat min 2 min 1 berarti sama dengan A pangkat min 3. Berarti ini adalah A pangkat min 3. Ini berikutnya yang diproses. Nah, yang diproses itu. Kalau ada B, artinya B pangkat 1 itu. Per B pangkat 2. Menggunakan sifat ini tetap. Menggunakan sifat ini. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Berarti ini B pangkat 1 dikurangi 2 berarti sama dengan B pangkat min 1. Berarti ini itu B pangkat min 1. Berikutnya dengan cara sama C pangkat 3 per C pangkat min 1 nanti ketemunya adalah C pangkat 4. Sorry. Ini nanti C pangkat 4 yang ini. Nah, ini caranya itu. Dengan cara yang sama, menggunakan sifat yang sama. Berikutnya, ini itu sama dengan ini sama dengan ini C pangkat 4 yang positif pangkat 4 C pangkat 4. Nah, ini bagaimana apartemen 3? Ingat sifat yang keempat. Sifat yang keempat coba. Nah, sifat yang keempat. Lihat sifat yang keempat untuk memproses berikutnya. A pangkat min 3, A pangkat min 3 itu sifatnya kan A pangkat min M sama dengan seper A pangkat M. Berarti kalau A pangkat min 3 ini itu, A pangkat min 3 itu sama dengan 1 per A pangkat 3. Berarti ini tuh A pangkat min 3 itu jadi A pangkat 3. A pangkat 3. Dengan cara sama, B pangkat min 1 menggunakan sifat ini adalah B pangkat 1. Nah itu sudah pangkat positif. Tetapi persoalannya bukan mencari itu. Nah yang dicari itu apa? Yang dicari itu adalah A-nya itu setengah, B-nya 2, C-nya 1. A-nya itu setengah, B-nya 2, C-nya 1. Nah, C-nya 1, C-nya diisi 1, berarti 1 pangkat 4. Gitu. Per, A-nya kan setengah. Setengah dipangkatkan 3. B-nya katanya 2. 2, B pangkat 1 berarti 2 pangkat 1, 2. Diproses. Ini berarti 1 per 1 per 2 pangkat 3 itu. Ingat. Nah, kan sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 gitu kan. Nah, sifatnya. Berarti kan setengah kali setengah kali setengah. Setengah kali setengah seperempat, seperempat kali setengah seperdelapan. Berarti ini tuh seperdelapan. Siapa 88 itu? 1 per 2 pangkat 3. Ini kan dikalikan 2. Dikalikan 2. Berarti sama dengan 1 per 1/8 dikalikan 2 itu kan seperempat. Nah, seperempat. Nah, proses lagi sama dengan gitu. 1 per 1/4. Ingat pelajaran di SD. Nah, 1/4. Nah, 1/4.
ada aturan yang mengatakan bahwa kalau ada A, katanya A per B per C per D, gitu. Ini dibagi ini, gitu. Berarti kan sama dengan katanya, oh, tidak cukup di kanannya. Ini tuh berarti sama dengan A B A per B dikali dengan kebalikannya ini. D per C. Berarti kalau ini 1/4 berarti ya sama dengan 1 dikali dengan kebalikan yang bawah. 4/1. Nah, 4/1 4 dikali 1 4. Berarti jawabnya ini nanti adalah 4. Tuh. Di nilai dari ini, kalau A-nya sama dengan setengah, B-nya 2, tuh. Kemudian C-nya 1, hasilnya adalah 4. Seperti itu. Nah, itu saja kali ini yang saya bahas. Agar kalian lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini, maka saya akan berikan soal latihan. Ya, soal latihan. Seperti apa soal latihannya? Seperti ini. Nah, ini dikerjakan. Soalnya seperti ini. Jadi ini kali. Titik ini berarti kali maksudnya. Ya, seperti itu. Nah, itu. Itu kerjakan agar apa yang sudah saya berikan pada kesempatan ini, dengan berlatih ini kalian akan lebih bisa memahami. Ya. Jadi harapannya setelah mengerjakan soal ini, dengan sebelum akan terjadi peningkatan pemahaman apa-apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.